Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Gimana kabarmu hari ini, Lur? Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana, seru nggak kalau tiap hari bisa nongol videonya? Ya doain aja saya sehat, Lur. Pengennya sih ngereading terus sih tiap hari ya. Cuman ya gitu sih. Terkadang situasi tidak menentu. Oke, kayak biasa ya. Ini adalah readingan secara general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa, oke? Dan readingan ini untuk semua, apapun itu zodiakmu, ya, silahkan disimak saja, didengerin saja. Kenapa? Karena readingan ini saya berpatokan dengan energi bulan September ini, gitu. Oh ya, boleh deh absen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? Dan zodiakmu apa yang hadir? Kalau nggak tahu zodiaknya juga nggak apa-apa. Karena kalau readingannya berpatok dengan energi bulannya, yaitu untuk semuanya, gitu. Oke. Minggu keempat ini lanjutan dari beberapa readingan sebelumnya, gitu. Ya, untuk yang baru hadir, bisa kamu simak dari readingan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, biar ketemu, gitu. Kan? Nah, seru sih. Kalau kalian ngikutin dari readingan pertama, seru nggak? Saya ngerasa seru aja sih. Situasinya tuh seru sekali. Oke, selamat. Iya, selamat apa ini? Minggu keempat, ibarat orang itu cuape, ya. Terus kamu itu bisa istirahat, duduk, tenang, damai, gitu. Minggu kedua, minggu ketiga, energinya agak gimana gitu ya. Bisa kamu cek sendirilah. Oke, saya mau sedikit ulas tentang Agustus kemarin ya. Oke. Di Agustus ya udahlah ya, mungkin itu akan jadi bulan yang penuh kenangan ya untuk teman-teman. Untuk sebagian teman-teman yang ada di sini, Agustus itu bulan yang luar biasa. Banyak sekali ilmunya, banyak sekali hikmah yang akhirnya kamu petik, itu ya kan? Ya, di Agustus itu memang situasi panas, hawanya panas, banyak konflik, banyak problem di Agustus kemarin. Agustus mirip sama bulan Mei atau Juni kemarin ya. Hawanya tuh mirip, cuman bedanya di Agustus itu kamu bisa ngerasa banyak sekali ilmu. Jadi kamu udah masuk ke September, kamu itu baru banyak yang ngeh, oh, apa yang terjadi, apa yang kamu lewati, apa yang kamu alami di Agustus itu ternyata ilmunya ini, kamu dapat manfaat ini gitu loh. Kamu dapat ya banyak hal yang kamu dapetin akhirnya gitu ya. Banyak kesadaran juga gitu. Jadi ya udah, walaupun penuh dengan kenangan yang kayak rolling coaster gitu ya di Agustus kemarin, cuman hikmahnya banyak banget kan. Nah, oke. Minggu pertama di September saya ngereading, saya ngerasa banyak sisi positif. Hawanya bagus. Di minggu kedua mending, cuman udah mulai konflik-konflik, ya ada trouble-trouble. Di minggu ketiganya yang agak berat. Nah, di minggu keempat ini saya ngerasa, ya itu tadi, ibarat orang capek, itu bisa langsung istirahat. Gitu, kamu bisa kayak ngerasa tenang, plong, damai, gitu ya. Ibaratnya orang berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu loh.
Dan di minggu keempat ini saya ngerasa banyak perubahan terutama dalam dirimu. Ya, ada yang ngikutin kemarin di readingan ketiga atau di minggu ketiga kemarin readingannya? Saya banyak bahas di situ tentang konflik batin ya, masalah dalam diri, kecemasan, overthinking, takut lah, inilah, itulah, yang yang unek-unek yang nggak karu-karuan. Nah, di minggu keempat ini saya ngerasa kamu lebih kayak plong, kayak ngerasa lebih enteng aja lah daripada minggu ketiga kemarin gitu loh. Ya, dan pembawaan dirimu tuh lebih semangatnya mulai kerasa lagi. Itu hawa negatif dalam dirimu tuh mulai berkurang. Kamu bisa lebih berpikir lebih jernih lagi dan saya belak-belakan banyak rezeki yang kebuka di minggu keempat. Nah, oke. Poinnya adalah di minggu ketiga kenapa kok banyak sisi negatifnya, sebenarnya situasi itu nggak seburuk itu sebenarnya. Tergantung sudut pandang. Kalau kamu memandang suatu masalah itu sebagai musibah atau sesuatu yang berat dalam hidupmu, ya lo kan ngerasa susah. Cuman ketika lo mandang suatu masalah itu adalah ujian atau ilmu atau mungkin PR untukmu, dan di situ pasti ada hikmah pembelajaran, ya kamu akan enjoy ngadepinnya gitu loh. Ya, jadi di minggu ketiga kemarin saya ngerasanya lebih kepada minggu dengan penuh renungan gitu loh. Ya, mungkin kita dikasih cobaan yang tidak menentu di minggu ketiga itu semata-mata agar kita mengalami kesadaran, kedewasaan, kamu bisa lebih belajar menerima kenyataan. Banyak banget ilmunya sebenarnya di minggu ketiga kemarin, diri dengan sebelumnya. Cuman saya nggak bisa ulas sepanjang itu karena durasi sudah panjang banget kemarin ya. Jadi saya guyur di sini ya. Ya gitu. Jadi jangan negative thinking, jangan overthinking lah tentang hawa bulan atau hawa minggu kemarin ya gitu. Nah, di minggu ini kamu lebih kerasa lebih damai aja sih kalau aku rasa ya. Nah, mengenai kerezekian ini jujur ya, saya belak-belakan nih. Ini kebuka banget, tapi balik ke mindset gitu. Ya, sering banget saya jelaskan bahwa rezeki itu pengertiannya luas gitu. Jangan selalu berpatok dengan satu titik. Itu akan membutakan kamu, Lur. Ya, hal baik, ya, hal-hal yang enak lah ya pokoknya. Saya mau bahas yang enak-enak dulu nih. Hal baik, rezeki, kemudahan, kelancaran. Saya ngerasa banyak orang yang akan merasakan itu. Cuman nggak sedikit juga yang akan ngalami lah kok begini, lah kok begitu. Berarti banyak yang salah dengan diri kita sendiri. Realita aja. Kenapa? Satu yang jadi masalahnya biasanya ketika kita berpikir atau hanya terfokus dengan satu tujuan atau hanya dengan satu titik rezeki, misalkan kamu lagi butuh duit untuk nutupin bla 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 bla. Otakmu cuman berpikir ke situ, energimu kamu habiskan semua di situ. Itu akan membuat kamu lupa bahwa ternyata kebaikan di sekitarmu tuh banyak banget. Dan rezeki-rezeki yang lain tuh juga banyak banget gitu loh. Kita nggak ngehnya ke situ. Karena apa? Energi kita hanya terfokus dengan satu titik gitu loh. Ya, gitu. Oke. Jadi, kalau bicara tentang rezeki, ya kita harus berpikir secara luas. Dan kita harus bisa ngerasakannya. Contoh nih, sederhana aja lah. Perasaanmu tenang, itu rezeki yang istimewa loh. Lebih berharga daripada uang. Banyak kok orang di luar sana punya uang tuh, tapi batinnya tuh nggak tenang, banyak minta ampun. Tapi itu tadi kadang mindset dan hawa nafsu berpikir bahwa uang adalah segalanya. Ya kan? Ini dolak-alik nantinya ya. Oke, memang kita hidup butuh uang. Uang adalah alat. Itu loh. Uang adalah alat. Dengan adanya uang ya kita bisa membeli sesuatu untuk kebutuhan hidup kita. Masalah kebahagiaan itu sebenarnya poinnya di dalam hati, di dalam batin. Nggak bisa diukur dengan uang. Ya, itu lur ya. Oke. Di minggu keempat, ini nggak tahu enak-enak semua lah pokoknya. Ya, kalian tahu sendiri lah kalau energinya bagus, hawanya enak, pasti suaraku udah kayak kacang goreng tuh. Pecah banget, renyah banget. Cuman kalau hawanya berat, saya ngomong pun juga gitu. Kayak mesin singsu tuh ngeng gitu, lambat, berat.
ya. Untuk yang lama stay di sini, yang sudah ngikutin lama pasti paham lah ya. Oke, jadi saya kembalikan ke kamu lagi ya. Ya semoga kamu bisa merasakan segala keberkahan, kebaikan, ya, keindahan gitu dalam dirimu. Oke. Hmm. Dan satu hal lagi, di sini ada rezeki yang tak terduga ya. Nah, ini masalah rezeki yang tak terduga ini, rezeki yang di luar akal pikiran, yang mungkin tidak terencana sama kamu. Gitu. Saya nggak tahu datang dari mana. Ini dari arah yang tak disangka-sangka. Contoh nih, kamu lagi sedih, bingung, kok nggak ada kerjaan, kamu berpikir terus butuh kerjaan, kok ya datang temen misalkan nih, tiba-tiba nawarin, yuk kerja yuk, aku butuh kenek nih, aku butuh tukang nih, itu misalkan, aku butuh asisten nih misalkan. Bahagia nggak? Rezeki nggak? Gitu ya. Cuman ada loh orang yang kadang tuh rezekinya susah. Susahnya kenapa? Karena banyak nolak gitu. Rezeki itu datang tuh banyak sebenarnya, cuman kita aja yang terlalu milih. Contoh, kalau bicara tentang kerja ya, ada kerjaan nih, ya misalkan nih kerjanya jadi kuli bangunan nih misalkan ya, atau cuman jadi tukang bersih-bersih misalkan nih. Terus kondisi kamu tuh memang lagi bener-bener butuh duit, lagi nol misalkan. Cuman egonya muncul, lah aku kan tamatan ini, lah titelku ini, lah kemarin aku mantan direktur misalkan. Kamu nggak sadar dengan kondisi dan situasi. Akhirnya karena gengsi yang terlalu tinggi, nggak jadi tuh. Minder, malu. Ya, gengsinya tingginya minta ampun. Akhirnya rezekinya lepas nggak? Sekali, dua kali, ya lu akan ngalami kesulitan. Karena alam ngebaca bahwa kamu tuh terlalu milih gitu loh. Ini dalam tanda kutip, khusus untuk orang-orang yang benar-benar butuh logika. Kalau memang orang itu benar-benar membutuhkan, harusnya lebih banyak bergerak daripada berpikir. Ya, kalau saya dulu nekat bro, kenapa saya punya kebutuhan, saya harus hidup, saya harus makan, saya harus punya uang. Saya nekat, saya nggak punya kerja, saya pergi. Di setiap jalan tuh saya tanya satu-satu. Ada gedung, ada apa, saya tanya, ada kerjaan nggak, kayak gitu. Nah ini cuma duduk mikir, berharap, doa, ya memang bagus doa. Cuman kalau nggak ada usahanya tuh apa? Gitu. Dan nggak mau bersosialisasi, nggak mau bergaul sama orang, lah mampus aja lah. Zaman sekarang kita harus gerak cepat bro. Peluang banyak, cuman kita aja yang buta dengan peluang itu. Hati-hati ya. Ya. Oke. Ya masalah rezeki yang tak terduga ini bisa apapun ya. Bisa tentang pekerjaan atau ya lebih kepada pekerjaan ya. Karena ketika kamu kerja dapat hasil, itulah rezeki uang. Cuman kalau berpikirnya rezeki uang, ya nggak mungkin kan tiba-tiba uang itu jatuh dari atas gentengmu. Aku pun juga mau lur gitu logikanya. Jadi segala sesuatu harus kamu raih. Ya, tak kasih clue lagi. Di minggu keempat, gambaran rezeki ini ibaratnya pohon rambutan. Misalkan nih, ada pohon rambutan, buahnya merah-merah ya kan di atas pohon. Lu mau ngambil buah rambutan tuh lu harus manjat. Resikonya digigit semut, resiko kepleset, resikonya jatuh. Ya enggak? Terus lu cuman berharap, wah semoga ada yang jatuh nih dari atas pohon. Iya ada yang jatuh ada, tapi tuh yang gosong tuh, yang hitam, yang udah tua, yang udah busuk. Kemungkinannya kayak gitu tuh yang jatuh. Kalau berharap satu gerombolan rambutan jatuh di depan lu, nggak mungkin gitu loh. Ini sering terjadi. Ya dan teruntuk teman-teman yang mungkin punya pasangan, itu cuman ngandelin kamu doang. Ya, dia ngeluh dengan kerjaan nggak ada lah, inilah ada. Lihat dulu orangnya gimana, upayanya gimana, usahanya gimana, geraknya gimana. Ngeluh nggak akan bisa ngerubah hidupmu, bro. Dan di sini perlu namanya komunikasi lebih mendalam, lebih dekat dengan pasanganmu. Kalau memang kamu punya pasangan yang kondisinya lagi nggak punya kerjaan,
Dia cuman mikir doang, lu butuh support di situ. Lu bantu, lu dukung dia, lu ajak bicara dia dari hati ke hati. Dan satu, lu jangan emosi. Kenapa ketika kamu ngobrol dengan kondisi pasanganmu sedang banyak pikiran, itu sangat rawan konflik, gitu loh. Makanya kita harus menjadi orang yang sabar banget. Ya mungkin kamu sekarang dikasih rezeki, ya kamu jadi, ya satu sisi jadi tulang punggung gitu. Kamu harus menafkahi lah, harus inilah, harus itu. Kamu punya pasangan kok ya kayak gitu gitu ya. Nah ya kalau dari saya sih cuma bisa nyaranin coba deh untuk obrolin dulu. Tapi itu tadi, buang dulu emosimu agar obrolan itu jadi sehat. Kalau kamu datang sama pasangan, ngobrol sama pasangan kamu, terus emosimu tinggi, kondisi pasanganmu lagi depresi, ya akan jadi api nantinya gitu. Terus kalau kamu udah deket sama dia, udah banyak berusaha untuk nasihatin dia, tapi dia juga nggak ada pergerakan, berarti mau kondo. Udah, sesimpel itu. Lu mau ngapainin mau kondo terus gitu. Ya lu pikir baik-baik aja gitu. Kalau lu belum nikah ya lu harus sadar diri, harus sadar dengan kondisi maksudnya, bukan sadar diri. Nanti beda pula pengertiannya ya. Harus sadar gitu loh bahwa ya lu butuh pasangan, logika aja lo bro, zaman sekarang lo ya. Duit, udahlah. Cinta nggak bikin lu kenyang, serius. Ini fakta kok. Ya. Kalau lu cuma hidup ngopenin orang terus, atau ngopenin ya bahasanya Mukondo tadi, lu nggak sadar, ya lu akan habis nantinya. Makanya dalam perjalananmu di minggu ini lu bener-bener butuh ketegasan, lur. Serius lo ini, ya. Ya semoga kamu bisa nyadarin sih, itu aja. Wih, 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 wih. Satu hal lagi ya. Oke, di minggu keempat saya ngerasa banyak rezeki, kelancaran, kemudahan, bla 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 yang enak-enak nih. Lu rasakan sendiri. Cuman satu hal yang jadi masalah. Ya, ada sesuatu yang bisa menghancurkanmu. Apa itu? Kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan dirimu. Ingat, makna sombong pengertiannya luas. Oke, mungkin sebagian besar orang memahami sombong itu adalah ketika aku beli emas tak pamer-pamerin, aku beli mobil, beli ini tak pamer-pamerin, itu kan. Sesuatu yang dipamerkan adalah kesombongan. Iya, memang itu, aduh sorry, itu bagian dari kesombongan. Cuman ada yang lebih mendalam lagi tentang itu. Kita nggak tahu loh kapan kita sombong. Kamu tahu kapan kamu akan sombong? Sifat sombong itu kan munculnya tanpa kita sadari, ya nggak? Ya, munculnya bisa secara tiba-tiba, gitu. Ya, contohnya dari nggak punya menjadi punya, pasti ada rasa sombong di situ. Nggak mungkin nggak ada. Ngerasa sekarang bisa, pengen menunjukkan sama orang yang menghinamu dulu, aku bisa loh sekarang, aku sekarang sukses loh sekarang, tuh apa? Hati-hati. Ya. Lagian, sorry, gampang keselak aku lah. Oke, sorry ya, video ini nggak pernah diedit ya kayak biasa, segala suara akan terdengar. Oke, sekali lagi ya, hati-hati dengan validasi, hati-hati dengan kesombongan. Ini bisa sangat-sangat muncul di minggu keempat ini. Dan satu, tak kasih tahu, orang di luar sana tidak peduli kendaraanmu apa. Mau bagus, mau nggak bagus, itu mereka nggak peduli. Kalau kamu pakai kendaraan bagus, orang hanya melihat kendaraanmu, bukan kamu. Tapi entah kenapa, kadang mindset orang berpikir, wah aku pakai motor bagus, kamu ngerasa keren, kamu ngerasa wah, kamu ngerasa dipandang orang punya. Ya nggak tahu nih, mindset sekarang kayak gitu loh. Cuman fakta realitanya orang nggak peduli bro. Ya kita kembali ke diri kita lah. Bagaimana ketika kamu melihat seseorang menggunakan pakaian yang bagus, mungkin branded, atau mungkin motor mobil yang wah gitu. Apa yang kamu rasakan ketika melihat orang kayak gitu? Itulah realitanya, Mbak. Itulah realitanya gitu loh. Kita ngelihat mereka ya biasa aja sih sebenarnya. Ya kan? Mungkin kita cuman penasaran sama bentuk mobilnya atau motornya. Ini model baru apa nih, merek apa nih gitu.
Penasaran cuma di situ doang, nggak peduli sama manusianya, bentuknya kayak mana nggak peduli, gitu. Toh ya juga lu punya duit seberapa banyak, orang juga sebenarnya nggak peduli kok. Kenapa manusia zaman sekarang banyak pada mikirin hidupnya masing-masing, gitu. Ya, oke, memang ada sih mungkin di luar sana orang yang julid lah, yang inilah, yang itulah, itu biasa di perkampungan mungkin ya, gitu. Cuman ya secara realitanya kalau kurasa kayak gitu sih. Jadi logikanya adalah ya udah hati-hati dengan validasi. Tahu kan validasi? Nggak tahu searching Google. Apa-apa sekarang itu serba mudah. Kalau lu nggak tahu, cari di Google aja. Udah gampang kok. Ya, semudah ini sekarang itu, Lur. Lanjut. Oke, happy wedding. Cie. Lur, aku ngomong kecepatan nggak ya? Nggak tahu ya, saya tuh kalau lagi energik itu ngomongnya udah kayak kereta api nih, cepet gitu. Cuman ya semoga bisa memahami lah ya. Nanti diatur lah pengaturannya, dibuat slow aja ya. Videonya kan ada tuh di YouTube pengaturannya. Oke, happy wedding. Selamat bahagia untuk kamu yang akan menikah di minggu ini atau di bulan September ini. Semoga kamu lancar. Ya insya Allah sih lancar ya. Cuman satu sih, kalau untuk kamu ini tak kasih clue ya. Untuk kamu yang mungkin mau ngelamar atau yang sudah punya tanggal hari H mau nikah di bulan-bulan ini, terus kamu ngalami kayak takut lah inilah itulah, ya tak kasih tahu ya. Siapapun itu yang sudah lamaran sampai menuju ke hari H pernikahan, pasti ada namanya cobaan. Nggak mungkin nggak ada. Semua orang ngerasain kok. Ya, tapi ya poinnya satu aja. Kamu harus yakin dengan Tuhanmu itu sendiri. Ya, kamu berdoa sekuat mungkin. Kalau memang dia jodohmu, pasti acaramu lancar sampai hari H. Amin. Saya yang bisa mendoakan terbaik sih ya. Yang penting pikiranmu, perasaanmu, ya tolong diatur nih. Jangan sampai liar gitu loh. Karena ya gitulah, memang hawa mendekati pernikahan itu memang agak berat sih gitu. Ada aja problem, cobaan tuh ada aja. Kenapa kok begitu? Kenapa kok harus ada ujian? Karena pernikahan sakral gitu. Dan teruntuk masalah pernikahan, saya mau kasih clue untuk kamu yang mungkin perceraiannya belum selesai, mungkin cerainya secara hukum, secara kenegaraannya belum, surat menyuratnya kamu belum beresin. Kalau bisa bulan ini, minggu ini beresin lah. Agar apa? Agar jalanmu ke depan tuh bebas. Ibaratnya udah nggak ada lagi belenggu. Kenapa? Jangan dianggap sepele, bro. Ini yang jadi masalah. Banyak orang nggak paham. Ya, pergi atau cerai, ya mungkin talak, ya ada talak di situ, ada ucapan talak, pergi. Terus udah langsung menjalin cinta baru, harus langsung cari orang baru. Ya nggak masalah. Cuman perhatikan, selama urusan perceraianmu ini belum clear, belum bersih, lu akan susah mendapatkan seseorang yang mungkin menurutmu indah. Serius. Kenapa? Lu akan mengalami banyak konflik nantinya di perjalananmu. Makanya ini beresin dulu. Itulah tadi saya katakan, pernikahan adalah sakral. Ini masukan juga untuk teman-teman yang belum menikah. Hati-hati, jangan sepele dengan hal-hal pernikahan loh. Sakral. Kenapa? Ketika lu menikah, ijab kabul, itu saksinya bukan keluarga, bukan orang di kanan kirimu, tapi Tuhan. Lu bersaksi di hadapan Tuhan, Lur. Lu bersumpah itu di hadapan Tuhan. Jadi jangan lu buat main-main pernikahan. Karmanya ngeri. Mungkin banyak nggak ngeh kan tentang ini. Hati-hati lo ya. Gitu. Sorry, saya di sini bukannya dalil atau apa, enggak lah ya. Kadang ada tuh orang-orang error tuh mikirnya kayak gitu. Ya saya cuma sekedar ngingetin doang sih. Masa ya salah sih ngingetin. Oke, kita lanjut lagi. Aduh kan. Ada kabar lagi. Ini agak negatif ya. Tapi nggak usah takut lah. Ini kan cuma gambaran doang ya. Satu. Sabar dan sabar ini di minggu. Oke, di minggu keempat ini memang secara rezeki banyak kelancaran, secara hidupmu, kehidupan sosialmu banyak kelancarnya. Cuman hal negatifnya ini tentang kedekatan kamu atau tentang koneksi kamu dengan orang terdekat, bisa keluarga, orang tua, pasanganmu sendiri, gitu, atau sahabatmu.
Kalau sahabat sih nggak begitu ya, lebih kepada keluarga, tem apa itu tadi sih, keluarga sama pasanganmu lah ya. Keluarga ini luas lah ya, bisa siapapun itu. Satu hal, eh, saya ngerasa adanya tekanan atau ya gitulah ya, mungkin kamu punya keluarga sifatnya agak error gitu ya. Di sini saya saranin simpan energimu dengan baik ya, please jangan jangan terlalu kegoda karena ini bisa memicu konflik banget di sini. Kenapa? Karena lawan bicaramu yaitu orang terdekatmu ini agak error sih kalau menurutku ya. Kenapa agak error? Karena ini orang sifatnya ada toksiknya gitu. Ini akan sangat menguras energi kamu, bisa ngebuat kamu drop dan lelah banget di sini. Makanya kamu harus sadar ketika di minggu keempat ini kamu mengobrol atau berkomunikasi dengan orang terdekatmu, terus kamu ngerasa argumenmu nggak dia dengerin, nggak dia pahamin, kamu sudah jelasin, cuman dia masih ngotot nggak jelas, lu diam, hindari. Dah, jangan memicu konflik. Kenapa? Berharga banget energi dalam tubuhmu ini. Ya, kamu mencari ketenangan itu susahnya minta ampun loh, Lur. Gitu. Kenapa kalau kamu bisa ngalami drop ketika kamu berkomunikasi atau ngobrol sama orang yang toksik atau negatif? Karena gini ya, kamu ini kondisinya sehat, seger, pikiranmu adem. Berarti energimu positif ya. Energi positif itu bisa ditentukan oleh ketenangan. Rasakan dalam dirimu. Kalau kamu ngerasa tenang, damai, ya penuh dengan senyuman, itu positif banget berarti dirimu. Energimu lagi full, ibarat baterai penuh nih. Nah, kamu ketika ketemu dengan orang, ya berbincang, berkomunikasi sama dia, terus orangnya ini egois, keras kepala, dan nggak mau ngalah nih yang jadi masalah ya. Nggak mau ngalah, dia ngerasa dirinya benar terus. Dan satu nih, flying victim, ini paling menyebalkan nih, flying victim. Udah tahu dia salah ya, lu cuma negur tapi akhirnya lu yang disalahin. Gila gak namanya? Mungkin pernah kamu ketemu orang kayak itu dan itu ada di sekitar kamu. Saranku, kalau kamu ngerasa memang lawan bicaramu ini lagi sensitif, lagi nggak baik, lu kurangi obrolan itu. Mending lu belajar menghindar dulu deh. Menghindar itu bukan berarti kita membenci, enggak. Ya, hindari aja. Nanti kalau dia udah tenang, udah adem, baru ngobrol lagi sama dia. Kamu bisa beralasan kemana kek, atau kamu jangan terlalu dekat sama dia dulu. Kenapa? Kalau kamu menanggapi argumen orang ini, ya perhatikanlah. Percaya nggak percaya, kamu coba. Ini saya bicara fakta ya. Kamu rasakan dalam dirimu. Kamu yang awalnya tenang, terus kamu menanggapi orang yang bebal, nggak lama kemudian setelah kamu ngobrol sama dia, pasti kamu ngerasa dirimu tuh kayak nggak tenang juga. Perasaanmu nggak tenang, suka was-was, hampa, gelisah. Dirimu tiba-tiba ngerasa nggak enak nih. Padahal sebelum kamu ngobrol sama orang yang toksik ini, kamu kondisinya fit, ceria. Tiba-tiba kamu drop. Tuh, artinya apa? Energimu kesedot nih, kealihkan. Karena ini bahayanya, Lur. Orang toksik tuh kayak gitu. Makanya banyak teman-teman yang mungkin nggak sadar ya. Loh, kok aku hidupku jadi nggak tenang nih, kok jadi berantakan, mikir pun jadi nggak beres. Akhirnya dampaknya kemana-mana. Kerjaan pun juga berantakan, ya kan? Kayak gitu. Jadi ya itu tadi, karena hawa dalam dirimu kesedot sama itu orang. Ya, makanya orang kerja, apapun kerjaannya, walaupun kerja cuman duduk, cuman duduk atau ngoceh saja, itu capek. Kenapa? Karena kita tanpa kita sadari, kamu keluar rumah, kondisinya fit, seger, bahagia, tenang, pulang kerja ngos-ngosan. Padahal kerjamu nggak berat misalkan nih. Cuman ngoceh doang atau cuman duduk doang, misalkan cuman wira-wiri, kok capek banget. Kenapa? Kita bertemu dengan orang setiap hari, kita nggak tahu kondisi orang tuh gimana.
Ya, apalagi kamu suka nanggepin orang gitu, kamu suka komunikasi sama orang. Itu kan tanpa kamu sadari ketuker-tuker tuh energinya. Nah, ini jadi tak kasih clue lagi ya. Kalau bisa pulang kerja duduk dulu. Jangan langsung ke rumah. Kamu duduk dulu lah 10 menit aja ya, atau 15 menit, kelamaan 15 menit ya capek mungkin. Jadi kamu sesuaikan lah. Yang penting kamu pulang kerja duduk dulu, entah di warung, entah di pos security lah gitu. Atau mungkin kamu ambil wudhu dulu nih yang muslim. Ya, kalau yang non muslim ya kamu ambil minum, kamu doain minum dulu. Tenangin dulu dirimu nih. Kalau sudah baru pulang ke rumah. Agar apa? Agar hawa negatif dalam dirimu yang nggak kamu sadar itu nggak kebawa ke rumah. Kalau sempat kebawa ke rumah, korbannya siapa? Anak, istri, suami, keluarga, atau orang-orang di dekatmu itu loh. Ya, banyak kan? Sebenarnya mereka salah apa? Mereka nggak salah apa-apa. Mungkin karena kondisi kamu nggak stabil, mereka jadi korban. Korban emosi kamu. Renungin sendiri lah ya. Gitu. Oke. Jadi itu tadi sih mengenai orang terdekat kamu ya. Dari segi keluarga, pasangan ya sama aja sih. Hati-hati dengan perubahan sifat mereka ya. Cuman di satu sisi kita juga harus berpikir secara positif. Kita nggak bisa mengejudge mereka ya ketika mereka berargumen atau ego atau ya nggak baik sama diri kita nggak bisa ngejudge begitu aja. Kita coba amati, mungkin pasangan kita atau keluarga kita ini sedang mengalami depresi, atau mungkin mereka sedang lagi banyak masalah gitu loh, sehingga kepribadian mereka jadi berubah, nggak kayak biasanya. Jadi jangan negative thinking dulu gitu ya. Itu bukan situasi yang berat banget sih sebenarnya, cuman akan jadi masalah besar banget ini bagi orang-orang yang tipe orang-orang yang gampang kepikiran, gampang baperan, gampang berperasaan, walah hancur iki kok. Jal, kok ya, sering aku dapat klien tuh kayak gitu, gampang banget kepikiran. Ada omongan dikit nyeng gitu. Masuk ke hati, wah ini nangis, sedihnya berlebihan lah ya hancur. Terus gitu meratapi hidup. Aduh hidupku susah mas, aku hidupku begini mas, begitu lah ya. Sifatnya dewe kayak ngono kok ya. Hati-hati lo ya. Ini untuk kamu-kamu, bagi kamu yang merasa bahwa oh diriku nih orangnya kepikiran, gampang, baperan lah, gampang ini. Ini hati-hati deh. Lo bisa ngedrop hanya karena kata-kata orang. Garis bawahi. Oke. Karena gini, sebenarnya minggu keempat ini kondisi secara bulan ini hawanya enak. Ya, cuman itu tadi ada plus, ada negatif, ada baik, ada buruk. Ya inilah buruknya. Orang terdekatmu sendiri. Ya, makanya pinter-pinter. Pinter-pinter kamu. Bagaimana cara menghindari ini semua? Makanya saya nggak segan-segan mengatakan baik dan buruk. Bahkan banyak buruknya. Setiap readingan saya itu selalu banyak buruknya. Kenapa? Agar kamu bisa menghindari sebenarnya gitu loh. Ya. Oke. Bentar ya. Ini nih, satu lagi ya. Untuk kamu yang punya planning mau nikah atau mungkin lamaran, ini baru planning loh ya, sama pasangan kamu di September. Dan di minggu keempat ini saya ngerasa ini dianya agak error nih. Ada perubahan dari diri pasangan kamu. Ya, sifat dia bisa kayak keras banget, sensitif, gampang tersinggung, gitu. Wow. Ya, nanti poinnya kembali ke kamu ya. Saranku sih, ikuti kata hati, ikuti perasaanmu. Ya, ini kan baru planning ya, baru rencana untuk serius lah. Ya serius itu bisa tentang pacaran atau tentang pernikahan atau lamaran bisa aja. Yang jelas poinnya tentang hubungan yang serius. Ya kamu ada planning nih vice versa ya, bisa kamu bisa pasangan kamu yang punya plan mau serius, tapi kamu di minggu keempat ini mungkin bisa jadi ngalami bimbang antara yakin dan nggak yakin sama orang ini gitu loh.
Ya saranku jangan terburu-buru untuk mengiyakan keseriusan seseorang tersebut. Kamu perlu pertimbangan dulu ketika batinmu mengalami kebimbangan. Karena biasanya kebimbangan atau keraguan yang cukup kuat di dalam dirimu itu bisa jadi tentang petunjuk. Mungkin alam ngasih sinyal ya, atau mengasih frekuensi ke kamu agar kamu tuh ngeh. Atau mungkin bisa jadi agar kamu mengkoreksi ulang tujuanmu, planningmu ke depan sama dia. Bisa jadi nih mungkin alam akan menunjukkan sisi negatifnya, sisi buruknya pasangan kamu, kayak gitu ya. Nah, selain masalah kata hati dalam dirimu, ya kalau masih bingung juga, coba deh kamu sembahyang malam, itu aja. Itu sembahyang malam, berdoa ya dengan Tuhan, kepercayaan masing-masing, seyakin-yakinnya, sesungguh-sungguhnya. Pasrahkan dirimu di situ. Ya, dan mintalah kalau memang dia jodohku, tolong kuatkan batinku. Itu aja. Kalau memang dia bukan jodohku, tolong kuatkan batinku. Itu aja, sama kok. Nanti kamu bisa ngerasakan perbedaan. Kalau memang dia ini jodohmu, batinmu itu akan kuat ke dia. Ya, secara perasaan tuh, ya walaupun banyak masalah, banyak keributan tuh, cuman nggak tahu kamu kayak susah pergi. Kamu pengennya bersama dia. Ya, semoga aja itu tentang sinyal jodoh ya. Satu. Yang kedua, tapi kalau misalnya nih, semakin berawal dari kebimbangan menjadi keraguan yang sangat kuat dan mendalam, itu artinya kamu harus warning, kamu harus berpikir, dan kamu harus tegas. Ya, bisa jadi mungkin alam ngasih tahu bahwa ini bukan orang yang tepat untukmu, gitu loh. Karena batin perasaan manusia itu nggak bisa dibohongi, bro. Serius, kalau kamu pernah belajar ilmu batin, itu tadi, perasaan atau rasa itu nggak akan pernah bisa dibohongi. Ya, itulah titik kejujuran dalam diri manusia. Kenapa manusia bisa berbohong? Karena termanipulatif oleh pikirannya sendiri. Sebenarnya gitu. Cuman saya nggak bisa ngulas, nanti kepanjangan. Nah, kan udah 37 menit lebih. Dah. Oke, dah capek juga saya ngoceh. Kita jumpa lagi di ocehan-ocehan berikutnya ya. Ya semoga nggak bosan diocehin lah ya. Karena ya gini lah, hostnya suka ngoceh nggak jelas. Oke, ambil aja sisi positif dari readingan ini. Ya sekali lagi, ini hanya sekedar kertas-kertas biasa. Segala baik dan buruknya, apapun yang saya sampaikan, saya kembalikan ke kamu. Kamu sebagai pendengar yang baik, ya semoga kamu juga bisa bijak. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Semoga teman-teman sehat, lancar, segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, bye-bye ya. Bye-bye semua.